Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Putra dengan NIM 2013-000998 dari kelompok Manggis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrograman berorientasi objek. Array, variabel merupakan penampungan dengan muatan maksimal satu data. Artinya, pada variabel yang hanya disediakan satu ruang yang isinya satu data. Array merupakan suatu variabel juga, namun dengan muatan lebih dari satu data. Artinya, pada array, ruangan yang disediakan bisa banyak, dan masing-masing ruangan isinya satu data. Sama seperti variabel, tipe data array harus sesuai dengan tipe data isinya value. Jumlah ruangan array harus ditentukan di awal instansiasi. Tidak bisa diperbesar setelah instansiasi. Array umumnya digunakan untuk menampung kumpulan data sejenis. Baiklah, yang kedua, tanpa dan dengan array, menggunakan array. Dapat dilihat di sini string julukan 1 Kapten Amerika, string julukan 2 Black Widow, string julukan 3 Iron Man. Dengan array di sini string R julukan Kapten Amerika, Black Widow, Iron Man. Kalau dengan array cukup dengan menuliskan satu garis saja yang bisa menampilkan 3 data. Artinya menggunakan array kerja lebih mudah dan singkat. Istilah-istilah pada array: deklarasi, instansiasi, inisiasi, dan sebagainya. Dapat dilihat ini contoh dari array dan variabel. Dapat dilihat array vs variabel. Kalau dengan variabel, di dalam satu variabel, satu isi rumah, satu isi kamar hanya boleh satu penghuni. Kalau di array, satu rumah kos, isi rumah kos, masing-masing kamar hanya boleh satu penghuni. Istilah-istilah pada array: deklarasi array, membuat array baru, instansiasi array, menentukan jumlah ruangan array, inisiasi array, mengisi suatu data ke suatu ruangan array. Nomor ruangan pada array disebut indeks. Indeks array dimulai dari 0. Array length, jumlah ruangan pada array. Perbandingan istilah array dengan variabel. Dapat dilihat variabel string var titik koma. Var sama dengan buka tanda kutip data tutup kutip titik koma s.o.pln buka kurung tanda kutip value var titik 2 tutup tanda kutip tambah var tutup kurung titik koma deklarasi array string buka kurung tutup kurung arr tutup titik koma instansiasi r sama dengan new string buka kurung 2 tutup kurung titik koma inisiasi R1 sama dengan data pertama, R2 sama dengan data kedua, s.o.pln buka kurung indeks ke 0 titik 2 tambah R buka kurung 0 tutup kurung titik koma s.o.pln buka kurung buka tanda kutip indeks ke 1 titik 2 buka tanda kutip tambah R buka tanda kurung 1 tutup kurung titik koma deklarasi. Pada array makanya membuat array kosong, tidak ada ruangan dan tidak ada isi. Variasi sinteks tipe underscore data buka kurung tutup kurung nama underscore variabel titik koma tipe underscore data nama underscore variabel titik buka kurung tutup kurung titik koma. Contoh string buka kurung tutup kurung daftar nama MHS titik koma double buka kurung tutup kurung hasil bagi titik koma. Ilustrasi deklarasi sinteks
in buka kurung tutup kurung R titik koma. Ilustrasi R, tidak ada ruang, tidak ada isi. Instansi, instasien. Pada ARI makna membuat ruangan ARI. NB, ARI harus deklarasi dahulu sesuai tipe data saat instansiasi dan deklarasi. Syntax, nama underscore ARI sama dengan new tipe underscore data buka kurung jumlah ruangan tutup kurung titik koma. Contoh in buka kurung tutup kurung R titik koma garis miring deklarasi R sama dengan new in buka kurung 5 tutup kurung titik koma sama garis miring instansiasi. Ilustrasi instansiasi syntax in buka kurung tutup kurung R titik koma R sama dengan new in buka kurung 5 tutup kurung titik koma ilustrasi R 0000012 sampai 4. Pasca instansiasi. Setelah instansiasi, ruangan pada ARI langsung ada isinya, value-nya. Value ini boleh disebut value default. Namun value default disesuaikan dengan tipe data ARI. Tipe data ARI byte, short, int, long, float, double, string, boolean, char. Value default 0, 0.0, 0, dan false. Instansi initialization. Pada ARI makna memasukkan suatu data value ke dalam ruangan tertentu ARI. Tipe data value haruslah sesuai dengan tipe data ARI. NB. ARI harus dideklarasi di instansiasi terlebih dahulu. Syntax. Nama underscore ARI index sama dengan value titik koma. Contoh in buka kurung tutup kurung R titik koma garis miring deklarasi R sama dengan new in buka kurung 3 tutup kurung titik koma garis miring instansiasi R buka kurung 0 tutup kurung sama dengan 100 titik koma garis miring inisiasi value index 0 R buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 185 titik koma garis miring inisiasi value index 1 R buka kurung 2 tutup kurung sama dengan 300 titik koma garis miring inisiasi value index 2. Baiklah selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Nur Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa dari kelas Sistem Informasi B Pagi dengan NIM 2013000104. Di sini saya akan melanjutkan materi array yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Dimas Putra. Di sini saya akan membahas tentang ilustrasi inisiasi. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu apa pengertian atau makna dari judulnya ini. Ilustrasi itu adalah suatu gambaran atau sebuah hayalan yang memudahkan kita untuk mengerti materinya. Sedangkan inisiasi pada array yaitu pengisian data pada array. Jadi kalau digabungkan itu adalah sebuah gambaran untuk mengisi data pada array. Pada penulisan sinteksnya itu ada integer, tutup buka kurung ARR titik koma, ada ARR sama dengan new integer ada 5. Nah, ini merupakan sebuah proses inisiasi atau proses pengisian data pada array. Jadi 5 ini sebagai proses inisiasinya, proses pengisian datanya. 5 akan menentukan hasil akhirnya nanti. Jadi ARR 0 sama dengan 50 titik koma, di bawahnya ARR 3 sama dengan 70 titik koma. Nah, 0 sama 3 ini apa sih? Nah, 0 sama 3 ini merupakan indeks. Indeks itu pengertiannya adalah penomoran pada array yang selalu dimulai dengan 0, bukan dengan 1. Nah, dengan ilustrasinya kita dapat mengerti dengan mudah apa itu inisiasi. Jadi, ARR nya ada kotaknya. Kalau kita lihat kotaknya ada 5, tapi kenapa penomorannya hanya sampai 4? Nah, itulah tadi yang disebut dengan indeks. Indeks adalah penomoran pada ruangan array yang selalu dimulai dengan 0.
Jadi kotak-kotak ini merupakan array sebuah ruangan yang melebihi dari maksimal satu data. Jadi sini ada 5 kotak tapi penomoran indeksnya ada 4, di mana penomoran indeks nomor 0 itu 50, penomoran indeks nomor 1 itu 0, penomoran indeks nomor 2 itu 0, penomoran indeks nomor 3 70, dan penomoran indeks nomor 4 0. Jadi sini kan dia pada sinteksnya itu dia meminta penomoran indeks nomor 0 dan nomor 3 saja, berarti nilainya itu 50 dan 70. Pada akses pada array, maknanya menggunakan data pada salah satu ruangan array. Jadi sinteksnya itu nama garis bawah array dalam kurungnya indeks. Contohnya itu integer buka tutup kurung arr titik koma. Itu merupakan deklarasi. Apa sih deklarasi? Deklarasi itu yaitu berfungsi untuk mengosongkan ruangan pada array atau membuat ruangan baru pada array. Nah, kalau instansiasi, penulisan atau contohnya itu arr sama dengan new integer buka tutup kurung yang isinya 5. Itu merupakan instansiasi. Kenapa sih bukan inisiasi? Kan sebelumnya itu kita bahas inisiasi. Nah, instansiasi itu merupakan menentukan jumlah ruangan pada array. Jadi 5 adalah menentukan hasil akhir ruangan pada arraynya nanti. Jadi arr 0 sama dengan 100. Kita bisa membacanya dengan arr nomor ke 0 itu sama dengan nomor indeks ke 0 itu sama dengan 100. Ini merupakan inisiasi indeks ke 0 atau inisiasi nomor ke 0, nomor urutan ruangan pada arraynya. Sini ada SOPLN arr 0 titik koma akses indeks ke 0 untuk ditampilkan. Jadi kan dia minta yang 0, jadi kita bikin SOPIN ini sebagai kayak coding gitu untuk nanti hasilnya itu kita runkan menjadi 100 nanti hasil output akhirnya. Terus ada ilustrasi akses. Si penulisan sinteksnya itu ada integer buka tutup kurung arr titik koma, ada arr sama dengan new integer 5 adalah ini 5 bisa kita ganti sesuai yang kita mau. Misalkan kita mau ruangan atau kotak ininya itu kotak ilustrasinya itu kita mau misalkan 10. Nah, bisa aja kita ganti sini new integer 10. Jadi nanti kita lebih jelas lagi ke praktek codingnya. arr 0 sama dengan 50, arr 3 sama dengan 70. Pada SOPLN-nya itu arr 1 dan arr 3 yang dipinta itu untuk menampilkan data akhirnya itu dia minta 1 sama 3. Jadi coba kita lihat pada kotaknya ini. Kotaknya ini angka 1 nilainya berapa? Berarti nilainya 0. Angka 3 nilainya 70. Berarti 0 dan 70 hasil akhir output dari run coding yang nantinya kita akan praktikkan. Sini juga sama seperti yang di atas. arr kotaknya itu ada 5 juga dan penomoran indeksnya itu ada 4. Tetapi yang membedakan itu nilai-nilainya ini 50, 0, 0, 70 dan 0. Yang membedakannya lagi yaitu dia meminta indeks ke-1 dan indeks ke-3, isi indeks ke-1 dan isi jumlah indeks ke-3. Next, kita ke deklarasi dan instansiasi. Sebelumnya kita sudah membahas deklarasi. Apa sih itu deklarasi? Deklarasi itu adalah membuat ruang atau berfungsi membuat ruangan pada array atau mengosongkan ruangan pada array. Sedangkan instansiasi, instansiasi itu adalah menentukan jumlah ruangan pada array. Jadi sinteksnya itu seperti ini. Pembedaan sinteks pertama dengan penulisan sinteks terakhir itu yang membedakan adalah letak buka tutup kurungnya. Pada penulisan yang pertama dia diletakkan di tengah sebelum nama array, dan yang di bawah itu dia di akhir berdekatan dengan sama dengan. Itulah pembedaannya, tetapi bacaannya sama-sama tipe data nama array, new tipe data jumlah ruangan. Contohnya string buka tutup kurung nama sama dengan new string 3, string umur new string 5. Apa sih maksud dari contoh ini? Maksudnya itu string nama, berarti dia itu mau mendata nama ya, bukan
mendata umur. Kalau yang bawah umur, mendata nama, neostringnya itu 3. Dia mau instansiasinya ini berjumlah 3, atau kotak pada array-nya itu, ruangan pada array-nya itu berindeks berjumlah, menentukan jumlahnya itu sebanyak 3. Sedangkan string umur dia mau ruangan pada array-nya itu, atau menentukan jumlah pada ruangan array, atau yang disebut instansiasinya itu dia mau menginginkan 5 ruangan. Oke, next kita ke deklarasi plus instansiasi dan plus inisiasi. Nah, tadi kan deklarasi itu berfungsi untuk membuat array baru, sedangkan instansiasi itu menentukan jumlah pada ruangan array. Apa sih itu inisiasi? Nah, kalau inisiasi itu adalah mengisi nilai daripada ruangan array. Jadi sintaksnya itu sama seperti yang tadi, dia hanya beda peletakan buka tutup kurungnya saja. So, contohnya itu ada string julukan sama dengan Captain America atau Iron Man, ada sort tahun lahir. Dia membedakannya, dia yang pertama julukan, yang kedua dia ingin tahun lahir 1920 dan 1970. Next, kita ke method umum pada array. Method umum pada array kita mengetahui length array. Length array yaitu sintaksnya nama garis bawah array dot length. Ini merupakan tipe data kembali integer. Contohnya itu sort tahun lahir 1920, 1984, 1970. Sistem outprintnya itu tahun lahir dot length titik koma. Ini merupakan output. Next, ada perulangan pada array. Perulangan pada array itu ada 2 macam, yaitu for dan for each. Nah, for itu menampilkan sebagian value array dari indeks 1 ke indeks 2 itu menaik, dari indeks 2 ke indeks 1 itu menurut. Pada penulisan sintaksnya itu sort tahun sama dengan 1910, 1950 dan 1970. For integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 2, i plus plus. Jadi SOPL ini tahun, i titik koma. Output yang keluar atau setelah kita runkan dari codingnya itu, yaitu outputnya 19 yang kita data di sort tahunnya ini ya, 1910, 1950 dan 1970. Kalau misalkan di sini kita bikin 2, 3 atau 2001, 2002, 2003, maka setelah outputnya setelah kita runkan itu juga 2001, 2002 dan 2003. Dari indeks kedua ke indeks 1 menurun, sort tahunnya itu 1910, 1950, 1970 sama dengan yang menurun juga seperti itu. Yang membedakannya itu pada for integernya. Di sini i dimulai dari 1, di sini di sininya itu i dimulai dari 2. Jadi hasil akhirnya itu pada menurun dia 1970, angka yang tertinggi dulu. Kalau pada yang menaik dia angka terendah 1970. Next, kita ke for menampilkan seluruh value array atau length dari indeks ke 0 ke indeks ke 2 itu menaik. Sort tahunnya itu sama ya, sama semuanya itu sama. Jadi yang membedakan itu pada for integernya juga. Jadi kalau dia menaik dan length itu dia 19 di pertama dia angkanya yang keluar yaitu 1910, sedangkan menurun dia 1970. For each. Apa sih itu for each? For each merupakan variasi dari for terkhusus untuk array. Jumlah iterasi for each adalah sebanyak ruangan pada array. Jika ada 3 ruangan, indeks 0 dikurang 2, maka ada 3 iterasi. Variabel pembantu bertindak sebagai penampung value array pada setiap iterasi. Iterasi pertama itu variabel pembantunya indeks ke 0. Iterasi kedua indeksnya itu indeks pertama. Pada sintaksnya itu for tipe data nama variabel pembantu, nama array, perintah diulang. Pada for each menampilkan seluruh value array. For sama dengan for each itu sama tahun lahirnya. Membedakan itu pada for-nya itu for integer i di for itu 1, sedangkan for string di for each itu tahun. Jadi output hasil akhirnya itu sama 1910, 1950 dan 1970.
Pada array multidimensi ada 2, array 2 dimensi dan array 3 dimensi. Contohnya deklarasi instansiasi plus inisiasi array 2 dimensi, integer ARN-nya itu dimulai dari 279361742. Pada penggambaran atau ilustrasinya itu seperti ini, 361279742. Kenapa ARN-nya itu yang pertama 1 itu yang dinamakan deklarasi atau pembuat ruangan baru pada array yang disebut deklarasi, sedangkan ini dia proses inisiasi, ini dia instansiasi, menentukan jumlahnya. Atau ini juga bisa array kan lebih dari satu data, jadi satu ruangan atau yang diisi masing-masing satu data. Jadi menampilkan seluruh value array 2 dimensi ini for integernya itu i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, i plus plus, integer j-nya 0, j lebih kecil dari 3, j plus plus, sistem out print ARR-nya ij plus tanda kutip 2 titik koma, pada outputnya hasilnya 279361742. Nah, pada coding array kami tuh di Eclipse kita tuh mulai dari awal, kita Ctrl A, kita backspace, kita paste yang sudah saya simpan. Di sini kan masih ada silang merah ya, artinya itu salah. Jadi kita ganti karena saya di sini buat coding, file class-nya itu saya buat coding, jadi kita ganti coding huruf besar disesuaikan dengan file. Yang pertama itu kita ganti dengan package percobaan titik komanya jangan lupa. Nah, setelah itu di sini ada membuat array buah-buahan, dan stringnya itu 5. Di sini bisa kita ganti ya sesuai kita inginkan, misalkan 7, 10. Nah, di sini ada membuat scanner, mengisi data ke array dan menampilkan semua isi array. Lanjut kita runkan. Setelah kita run, kita oke. Nah, hasilnya itu gini, buah ke 0 titik 2, berarti kita isi dong 1, enter, salah, kita isi di bawah 1, enter, 2, enter, 3 sampai 5. Jumlahnya itu ada 4 indeks, tetapi datanya sampai 5. Kita enter kembali. Inilah hasil akhirnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.